Tahun 2002, Indonesia baru saja melewati periode transisi reformasi yang penuh dengan luka. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 masih menyisakan trauma yang kolektif. Sementara runtuhnya Orde Baru membuka ruang bagi banyak sekali perubahan institusional. Salah satu yang paling mendesak adalah soal pemberantasan korupsi. Selama lebih dari 3 dekade, praktek korupsi bukan sekedar penyakit, tapi sudah menjadi semacam sistem yang berjalan di bawah tanah dan di permukaan secara bersamaan. Parlemen, di birokrasi, di aparat hukum, bahkan hingga ke sektor swasta yang menjadi mitra pemerintah. Korupsi dipandang sebagai biaya untuk menggerakkan roda administrasi. Publik menuntut adanya lembaga yang bisa berdiri tegak di tengah lembaga-lembaga lain yang dianggap rapuh atau kompromistis. Mahkamah Agung kala itu belum mampu menunjukkan taringnya dalam menegakkan hukum. Sementara Kejaksaan Agung dan Kepolisian masih tersandra kepentingan politik serta stigma masa lalu. Maka lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK sejak awal dirancang sebagai lembaga superbody. Ia memiliki kewenangan yang luar biasa, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan mengambil alih kasus dari kepolisian atau kejaksaan apabila dinilai mandek atau tidak serius ditangani. Kewenangan semacam itu bukan tanpa alasan. Para pembentuk undang-undang KPK tahu betul bahwa korupsi di Indonesia melibatkan aktor-aktor kuat, seringkali menyentuh lingkaran kekuasaan, sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan aparat yang rentan diintervensi. Namun, disinilah ketegangan mulai tumbuh. Polisian, yang selama ini memegang monopoli penyidikan tindak pidana, melihat sebagian wewenangnya diambil alih oleh lembaga baru ini. Meski dalam teori KPK hanyalah komplementer bagi Polri dan juga Kejaksaan, dalam prakteknya, KPK justru menjadi sorotan publik karena berani menjerat pejabat-pejabat tinggi yang sebelumnya seolah kebal hukum. Dari kasus suap anggota DPR hingga korupsi proyek infrastruktur, KPK bergerak dengan tempo cepat dan penuh dengan kejutan. Sementara Polri, sejak dipisahkan dari ABRI melalui TAP MPR pada tahun 2000, sedang dalam proses mencari identitas baru. Polri tidak lagi berada di bawah bayang-bayang militer. Dan karena itu, sedang berupaya membangun citra sebagai aparat sipil yang profesional. Tapi jalan itu tidak mulus. Berbagai kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat di lapangan, dan tudingan korupsi internal membuat citra Polri tetap berada di titik yang rawan. Di sisi lain, Polri juga memiliki kekuatan politik yang besar. Dengan jumlah personel ratusan ribu, struktur komando yang hierarkis, serta anggaran yang terus membengkak, Polri merupakan salah satu institusi paling kuat di Republik ini. Ketegangan antara KPK dan Polri bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak awal tahun 2000-an, hubungan keduanya sudah diwarnai rasa saling curiga. KPK memandang Polri lambat, kadang kompromistis dalam menangani kasus-kasus besar. Polri merasa dilecehkan karena KPK seolah-olah lebih dipercaya publik, sementara polisi yang bekerja di lapangan dianggap hanya sebagai pelengkap. Perlu diingat, di periode awal berdirinya KPK, beberapa kasus besar langsung ditangani secara agresif. Misalnya kasus korupsi proyek pengadaan di instansi pemerintah, atau penangkapan pejabat tinggi yang jarang sekali tersentuh sebelumnya. Publik bersorak, media massa menjadikan KPK sebagai simbol harapan baru. Tapi di balik itu, perasaan tersaingi mulai tumbuh di internal Polri. Hubungan keduanya sempat terlihat mesra di permukaan, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Beberapa penyidik KPK justru berasal dari unsur Polri. Sistem rekrutmen KPK kala itu masih sangat bergantung pada pinjaman personel dari kepolisian dan juga kejaksaan. Artinya, di satu sisi KPK mengandalkan polisi, tapi di sisi lain juga kerap berhadapan dengan kepolisian sebagai institusi. Kontradiksi inilah yang menjadi titik awal gesekan besar di kemudian hari. Tahun 2009, semua ketegangan itu pecah, menjadi krisis besar yang kelak dikenang sebagai Perang Cicak lawan Buaya. Peristiwa bermula ketika KPK mulai menyelidiki kasus korupsi di tubuh kepolisian sendiri, khususnya terkait dengan pengadaan dan aliran dana yang menyeret nama-nama perwira tinggi. Bagi Polri,
Ini semacam garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Publik boleh percaya KPK, tapi polisi tidak mau martabatnya diinjak di hadapan rakyat. Ucapan legendaris itu muncul dari mulut Susno Duaji, yaitu Kabareskrim Polri kala itu. Ia merespon langkah KPK dengan pernyataan yang kemudian dikutip oleh hampir semua media. Kalau cicak melawan buaya, siapa yang menang? Sebuah metafora yang sangat sederhana, tapi syarat makna simbolis. Susno memposisikan KPK sebagai cicak, kecil dan lemah, sementara Polri adalah buaya, besar dan berkuasa. Pertanyaan itu memicu reaksi keras dari masyarakat. Publik yang sudah terlanjur menaruh simpati kepada KPK menganggap ucapan Susno sebagai bentuk arogansi institusi. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Media sosial yang mulai tumbuh kala itu, terutama Facebook dan juga Twitter, dipenuhi dengan tagar dukungan untuk KPK. Rakyat kecil merasa menemukan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Cicak, binatang kecil yang menempel di dinding rumah, dianggap lebih dekat dengan rakyat. Sedangkan buaya, dalam imajinasi publik, identik dengan predator licik dan juga rakus. Maka, istilah cicak versus buaya bukan sekedar ejekan, melainkan narasi besar tentang rakyat melawan oligarki hukum. Sejak titik itu, hubungan KPK dan Polri tidak pernah sama lagi. Masing-masing berusaha mempertahankan wibawanya, sementara publik terbelah antara keinginan melihat hukum ditegakkan dan kekecewaan terhadap institusi lama yang dianggap gagal. Krisis ini menandai era baru dalam politik hukum di Indonesia, di mana lembaga penegak hukum saling serang di hadapan publik, sementara kasus-kasus korupsi besar menjadi taruhan kredibilitas negara. Setelah pernyataan Susno Duaji tentang cicak melawan buaya meledak di media, situasi berubah dengan drastis. KPK yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan terbatas, para pegiat hukum, aktivis anti korupsi, dan akademisi, mendadak jadi buah bibir seluruh lapisan masyarakat. Dari warung kopi sampai ruang kelas, dari pengemudi beca sampai dosen kampus, semua orang bicara tentang cicak melawan buaya. Bagi banyak rakyat, ini bukan lagi sekedar institusi hukum, melainkan simbol perjuangan antara si kecil yang berani melawan si besar. Namun di balik dukungan publik itu, kondisi internal KPK sebenarnya sedang rapuh. Tahun 2009 adalah tahun yang penuh dengan gejolak. Ketua KPK, Antasari Azhar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain, yaitu seorang pengusaha. Kasus ini mengguncang kredibilitas KPK. Untuk pertama kalinya, pimpinan lembaga pemberantasan korupsi yang diagung-agungkan masyarakat terseret kasus pidana yang kejam dan penuh dengan intrik. Media massa mengekspos setiap detailnya, dari dugaan motif asmara hingga persaingan bisnis. Antasari Azhar dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sebuah skandal yang membuat musuh-musuh KPK melihat celah untuk melemahkan lembaga tersebut. Pasca skandal Antasari, posisi KPK semakin tertekan. Dua wakil ketua KPK lainnya, yaitu Bibit Samadrianto dan juga Chandra M. Hamzah, justru menjadi sasaran serangan berikutnya. Keduanya dituduh menyalahgunakan wewenang terkait kasus pengusaha Anggoro Wijoyo. Polri menetapkan mereka sebagai tersangka, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Publik melihatnya sebagai balasan atas keberanian KPK mengusut kasus yang bersinggungan dengan kepolisian. Di titik inilah, istilah cicak melawan buaya benar-benar menjadi narasi perlawanan. Demonstrasi besar digelar di depan Mabes Polri dan juga gedung KPK. Mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat sipil bersatu mendukung KPK. Spanduk dengan gambar cicak melawan buaya bertebaran di jalan-jalan. Media televisi menjadikan konflik ini sebagai headline harian. Radio, surat kabar, dan internet mengulang-ulang narasi heroik rakyat kecil melawan raksasa kekuasaan. Polri yang terbiasa memonopoli kekuatan hukum mendadak berada dalam posisi yang defensif. Setiap langkahnya dipantau publik. Setiap pernyataan pejabatnya dikutip untuk memperkuat citra negatif. Arogansi yang tersirat dari pernyataan Susno Duaji dijadikan simbol kesombongan aparat. Padahal, dari kacamata internal kepolisian, langkah mereka dianggap sah. Bagi Polri,
KPK tidak boleh bertindak seenaknya, apalagi jika menyentuh urusan internal institusi mereka. Ketegangan ini juga berkelindan dengan kepentingan politik. Tahun 2009 adalah tahun pemilu, dan juga pilpres. Susilo Bambang Yudhoyono baru saja terpilih kembali untuk periode kedua. SBY, yang sejak periode pertama menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu janji utama, mendadak berada di tengah pusaran konflik dua lembaga hukum. Publik menuntut sikap tegas darinya. Tapi SBY memilih langkah hati-hati. Ia tidak ingin kehilangan dukungan Polri, yang sangat penting untuk stabilitas politik, tapi juga tidak ingin kehilangan simpati rakyat yang sudah terlanjur menjadikan KPK sebagai simbol harapan. Disinilah terlihat bagaimana politik hukum di Indonesia seringkali bergantung pada kalkulasi kekuasaan. SBY membentuk tim 8, yaitu sebuah tim independen yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional untuk menengahi konflik KPK dan juga Polri. Tim ini dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, dengan anggota lain seperti Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, dan Komarudin Hidayat. Kehadiran tim 8 memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih elegan, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya mekanisme formal negara ketika lembaga penegak hukumnya saling serang. Sementara itu, di ruang publik, dukungan terhadap KPK terus menguat. Facebook menjadi wadah mobilisasi massa. Grup gerakan 1 juta Facebooker dukung Chandra Hamzah dan Bibit Samadrianto muncul dalam waktu singkat melampaui angka 1 juta anggota. Fenomena ini menandai babak baru dalam sejarah gerakan sosial Indonesia, di mana media sosial digunakan untuk menekan pemerintah dan aparat hukum. Cicak versus buaya bukan hanya pertempuran hukum, tetapi juga pertempuran narasi di ruang digital. Konflik ini tidak bisa dilepaskan dari struktur relasi kekuasaan di tubuh negara. Tetapi tanpa basis massa politik yang kuat, ia hanya bergantung pada dukungan publik dan legitimasi moral. Polri, sebaliknya, memiliki struktur organisasi yang besar, jaringan politik, serta akses langsung pada instrumen kekuasaan negara. Ketika keduanya bentrok, yang terjadi bukan sekedar sengketa hukum, melainkan benturan antara legitimasi moral dan kekuatan struktural. Yang menarik, meskipun istilah cicak versus buaya berawal dari ejekan yang dimaksudkan untuk merendahkan KPK, dalam narasi publik justru berbalik arah. Cicak dipuja sebagai simbol keberanian, kesederhanaan, dan kedekatan dengan rakyat. Buaya dicerca sebagai simbol kerakusan, kekuasaan, dan arogansi. Inilah yang membuat konflik ini tidak pernah dilupakan. Bahkan hingga bertahun-tahun kemudian muncul jilid-jilid berikutnya. Bagi akademisi hukum, kasus ini memperlihatkan paradoks dalam desain kelembagaan Indonesia pasca reformasi. Di satu sisi, negara membentuk lembaga independen dengan kekuasaan besar untuk mengawasi penegakan hukum yang lain. Di sisi yang lain, lembaga lama seperti Polri dan Kejaksaan tidak pernah sepenuhnya siap untuk berbagi otoritas. Akibatnya, bukan sinergi. Yang terjadi adalah rivalitas. Dan ketika rivalitas itu terbuka di ruang publik, yang muncul adalah krisis kepercayaan terhadap keseluruhan sistem hukum. Penetapan Bibit Samadrianto dan Chandra M. Hamzah sebagai tersangka oleh Polri menjadi titik balik paling dramatis dalam sejarah KPK. Bagi publik, dua nama ini bukan sekedar pejabat lembaga anti korupsi. Mereka adalah simbol keberanian. Figur yang mewakili harapan rakyat bahwa hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika keduanya diseret sebagai tersangka, banyak yang melihatnya bukan sebagai proses hukum biasa, melainkan sebagai bentuk serangan balik aparat yang merasa terusik. Kronologinya dimulai dari kasus Anggoro Wijoyo, pengusaha yang terlibat dalam proyek sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan. Anggoro diduga menyuap pejabat untuk memenangkan proyek bernilai ratusan miliar rupiah. PK mengendus keterlibatan jaringan yang meluas hingga ke lingkaran elit politik. Dalam prosesnya, muncul konflik antara KPK dengan kepolisian terkait dengan kewenangan penanganan kasus. Dari titik inilah, nama Bibit dan Chandra kemudian dipersoalkan. Polri menuduh keduanya menyalahgunakan wewenang dengan cara mencegah cekalan Anggoro ke luar negeri tanpa dasar hukum yang kuat. Narasi resmi kepolisian menyatakan bahwa tindakan itu melanggar prosedur. Namun, publik sulit menerima logika tersebut. Mengapa hanya dua pimpinan KPK yang dijadikan tersangka?
Padahal keputusan pencekalan selalu dilakukan secara kolektif, kolegial oleh pimpinan KPK. Mengapa kasus ini muncul berbarengan dengan langkah KPK yang sedang membidik dugaan kasus besar di tubuh Polri? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir menjadi kecurigaan, lalu berubah menjadi keyakinan di benak masyarakat bahwa Bibit dan Chandra sedang dikriminalisasi. Media memainkan peran penting dalam memperbesar narasi ini. Setiap hari, berita tentang kedua pimpinan KPK menghiasi halaman depan koran dan layar televisi. Liputan investigatif menyoroti berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus mereka. Para pakar hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat bergantian muncul di layar kaca, mengkritik langkah Polri yang dianggap tidak proporsional. Tidak lagi melihat ini sebagai sekedar perseteruan hukum, melainkan sebagai pertempuran antara kekuasaan dan juga integritas. Puncak drama terjadi ketika sebuah rekaman hasil penyadapan KPK diputar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Rekaman itu memperdengarkan percakapan antara Anggoro Wijoyo, pejabat kepolisian, dan pihak lain yang diduga sedang merancang skenario untuk menjerat pimpinan KPK. Suara-suara dalam rekaman itu memperlihatkan bagaimana upaya kriminalisasi Bibit dan Chandra disusun dengan rapi. Bagi publik, inilah bukti telanjang adanya konspirasi. Sidang Mahkamah Konstitusi berubah menjadi panggung terbuka yang mengungkap sisi gelap relasi antara penegak hukum. Setiap potongan kalimat dalam rekaman diputar berulang kali, dianalisis, dan disebarkan luas melalui media. Rakyat yang menonton merasa dikhianati. Lembaga yang seharusnya menjadi pengayom justru tampak sedang bermain politik hukum untuk melindungi diri sendiri. Dari sinilah lahir istilah baru, cicak makan buaya, yaitu sebuah sindiran bahwa ternyata yang dianggap kecil justru bisa memangsa yang besar dengan bukti otentik berupa rekaman. Gelombang dukungan publik untuk KPK semakin tidak terbendung. Demonstrasi di jalanan membesar. Kaos-kaos bergambar cicak melawan buaya laris dijual di pasar. Grup Facebook pendukung Bibit Chandra terus bertambah anggotanya, melampaui angka jutaan. Sesuatu yang pada masa itu dianggap fenomenal. Masyarakat sipil, mulai dari LSM, kampus, hingga komunitas seni, bersatu mengusung narasi, dukung KPK, lawan kriminalisasi. Presiden SBY yang sebelumnya cenderung berhati-hati, kini berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Dirinya dituntut untuk turun tangan. Tim 8 yang dibentuknya menggelar serangkaian investigasi, memanggil berbagai pihak, dan akhirnya merekomendasikan agar kasus Bibit Chandra dihentikan. Rekomendasi itu diterima publik dengan lega. Meski demikian, luka sudah terlanjur menganga. Krisis kepercayaan terhadap Polri semakin dalam. Sementara KPK keluar dengan wajah baru. Lembaga kecil yang justru semakin besar karena dukungan rakyat. Konflik cicak versus buaya jilid pertama ini memberikan pelajaran penting tentang politik hukum di Indonesia. Pertama, bahwa lembaga negara tidak berada di ruang hampa. Kepolisian memiliki kekuatan struktural, ternyata bisa menggunakan kekuasaannya untuk melawan ancaman eksternal. Kedua, bahwa dukungan publik bisa menjadi benteng terakhir bagi lembaga independen seperti KPK. Tanpa suara rakyat, Bibit dan Chandra mungkin sudah lama tersingkir. Ketiga, bahwa media sosial mulai memainkan peran kunci dalam dinamika politik. Facebook, Twitter, dan portal berita online menjadi arena baru pertempuran narasi, menggantikan dominasi media arus utama. Akibat langsung dari peristiwa ini adalah berubahnya posisi KPK dalam landscape politik hukum Indonesia. Jika sebelumnya KPK dianggap hanya lembaga teknis pemberantas korupsi, maka setelah cicak versus buaya, ia menjelma menjadi simbol moral bangsa. Dari perspektif akademis, konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem check and balance di Indonesia. Desain konstitusional memang menciptakan lembaga independen untuk mengawasi penegak hukum, tapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah koordinasi. Akibatnya, pengawasan berubah menjadi rivalitas. Dalam teori politik hukum, hal ini disebut sebagai institutional clash. Benturan antara institusi yang terjadi ketika batas kewenangan tidak jelas atau ketika ego kelembagaan lebih dominan daripada kepentingan publik. Cicak versus buaya adalah contoh paling nyata dari fenomena ini. Yang menarik, masyarakat justru menemukan identitas politik baru dari konflik ini. Rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton pasif. Mereka ikut bersuara, menekan pemerintah, bahkan membentuk gerakan digital yang belum pernah ada sebelumnya. Dari sinilah lahir istilah bahwa rakyat adalah panglima dalam pemberantasan korupsi.
Meski sederhana, perlawanan simbolik lewat cicak justru merubah peta politik hukum di Indonesia di era reformasi. Tahun 2012, ingatan publik tentang drama cicak versus buaya jilid pertama belum benar-benar hilang. Istilah itu masih sering muncul setiap kali ada gesekan antara KPK dan Polri. Media menyimpannya sebagai senjata, sementara aktivis sipil menjadikannya slogan untuk memobilisasi dukungan. Maka ketika perseteruan kembali meledak, rakyat tidak lagi bingung memberi nama. Mereka sedang menyebutnya sebagai cicak versus buaya jilid 2. Kali ini panggungnya adalah kasus simulator SIM. Sebuah perkara yang pada awalnya terdengar teknis dan sederhana, tapi ternyata menyimpan intrik besar di baliknya. Proyek pengadaan simulator dan surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri menelan dana hampir 200 miliar rupiah. Di atas kertas, proyek itu dimaksudkan untuk memodernisasi sistem ujian SIM agar lebih transparan dan efisien. Namun di balik proyek besar itu, KPK menemukan indikasi kuat adanya indikasi korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri. Pada bulan Juli tahun 2012, KPK secara resmi menetapkan Inspektur Jenderal Joko Susilo, Kepala Korlantas Polri, sebagai tersangka dalam kasus korupsi simulator SIM. Penetapan ini mengejutkan publik. Untuk pertama kalinya, seorang Jenderal Bintang 2 aktif di kepolisian ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Media segera membanjiri halaman depan dengan berita ini, dan publik kembali menaruh perhatian pada pertempuran antara dua institusi hukum yang sama-sama besar. Polri tidak tinggal diam. Hampir bersamaan dengan pengumuman KPK, Bareskrim Polri juga menetapkan Joko Susilo sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Bagi publik, langkah ini terlihat sebagai upaya merebut kendali kasus dari tangan KPK. Bagi kalangan akademisi hukum, ini adalah fenomena unik. Satu tersangka dengan satu perkara ditangani oleh dua lembaga penegak hukum sekaligus. Tegangan meningkat tajam ketika kedua lembaga saling klaim kewenangan. KPK bersikeras bahwa kasus simulator SIM adalah ranah mereka, terutama karena menyangkut kerugian negara yang besar dan melibatkan aparat penegak hukum. Polri berdalih, mereka juga berhak menyidik karena tersangka adalah anggota aktif kepolisian. Pertarungan kewenangan ini segera dipotret media sebagai babak baru, cicak versus buaya. Publik, seperti halnya pada tahun 2009, lebih cepat memberikan simpati kepada KPK. Masyarakat melihat KPK sebagai pihak yang lebih kredibel dan tidak memiliki konflik kepentingan. Sebaliknya, langkah Polri dianggap sebagai bentuk perlindungan internal terhadap pejabatnya sendiri. Isu konflik of interest ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa selama bertahun-tahun, Polri jarang menyentuh kasus besar di internalnya sendiri. Drama semakin tegang ketika terjadi insiden penggeledahan. Pada bulan Agustus tahun 2012, KPK berusaha menggeledah gedung Korlantas untuk mencari barang bukti. Namun langkah itu dihalangi aparat kepolisian. Situasi nyaris ricuh. Dua lembaga penegak hukum berdiri berhadapan di lapangan, lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Seolah-olah bersiap untuk bertarung, tapi bukan di meja sidang, tapi di jalanan. Bagi rakyat yang menonton lewat televisi, adegan itu terasa absurd. Aparat penegak hukum yang seharusnya bersatu malah saling bentrok. Presiden SBY kembali berada dalam posisi yang sulit. Seperti pada jilid pertama, dia memilih langkah kompromi. Lewat rapat terbatas, SBY menegaskan bahwa kedua lembaga harus menghentikan gesekan terbuka dan menyerahkan kasus sesuai mekanisme hukum. Namun pada akhirnya KPK berhasil membawa kasus Joko Susilo hingga ke pengadilan. Pada tahun 2013, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Joko Susilo, plus pencabutan hak politik dan penyitaan aset yang fantastis nilainya. Vonis ini diperberat menjadi 18 tahun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Publik menyambut putusan itu sebagai kemenangan KPK sekaligus kekalahan telak Polri. Untuk pertama kalinya, seorang jenderal aktif benar-benar dipenjara karena kasus korupsi. Namun kemenangan itu juga mengukir luka baru. Hubungan KPK dan Polri semakin renggang. Kepercayaan yang seharusnya dibangun pasca tahun 2009 kini semakin sulit untuk dipulihkan. Aparat kepolisian di internal KPK menghadapi dilema loyalitas. Sementara di luar, stigma buaya semakin melekat. Publik makin yakin bahwa tanpa KPK,
sulit berharap kasus-kasus besar bisa diungkap. Secara akademis, kasus simulator SIM menegaskan kembali teori institutional case yang sudah terlihat sejak tahun 2009. Dua lembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja sama justru saling bersaing karena ego kelembagaan. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif membuat perseteruan ini mudah sekali meledak di ruang publik. Bahkan, konflik tersebut seakan menjadi siklus yang berulang. Setiap kali KPK menyentuh kepolisian, Polri merespon dengan langkah balik, dan publik kembali berpihak pada cicak. Yang menarik, jilid kedua ini memperlihatkan perubahan landscape gerakan sosial. Jika pada tahun 2009 Facebook menjadi panggung utama, maka pada tahun 2012 peran Twitter semakin dominan. Tagar Save KPK, kemudian tagar cicak versus buaya kembali trending. Kali ini dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Gerakan digital itu memperkuat opini publik bahwa KPK adalah satu-satunya benteng moral lawan korupsi. Cicak versus buaya jilid kedua berakhir dengan kemenangan simbolik KPK, tapi menyisakan retakan permanen di tubuh sistem hukum Indonesia. Retakan yang semakin dalam inilah yang kelak menjadi panggung bagi jilid berikutnya.